Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 3 Januari tahun 2021 adalah Hari Raya Penampakan Tuhan, dan pada hari ini juga Gereja Katolik memperingati Hari Anak Misioner Sedunia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 6. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 3 ayat 2 sampai 3a, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 6. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya,
di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menemukan kehadiran Allah. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, atau yang dikenal juga dengan nama Hari Raya Epifani. Ini adalah hari raya di mana kita merayakan manifestasi Tuhan atau pernyataan keselamatan Tuhan kepada semua bangsa. Karenanya, pada perayaan ini kita mendapatkan warta berupa kisah tentang orang Majus atau 3 orang bijak dari timur yang mengikuti petunjuk bintang sebagai bintang penanda tempat kelahiran Yesus untuk bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat. Saudara-saudariku terkasih, Alkitab tidak mengatakan apapun tentang identitas dan latar belakang 3 orang bijak atau orang Majus itu. Tidak mengherankan, tradisi kekristenan berupaya menginterpretasi mereka itu berpadanan dengan kisah Injil. Kalau Injil Matius menggambarkan bahwa mereka datang dari timur menuju Yerusalem, sudah barang tentu mereka menempuh perjalanan panjang yang memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak kecil, dan itu memperjelas siapa mereka itu. Amatlah mungkin mereka berasal dari strata masyarakat kelas atas. Perjalanan yang ditempuh itu bukanlah berasal dari informasi manusia, melainkan berdasarkan petunjuk bintang. Hal itu tentu menggambarkan bahwa mereka berasal dari latar belakang ilmu perbintangan. Karenanya, layaklah kalau mereka disebut para sarjana menurut ukuran zaman itu. Kenyataan bahwa mereka membawa persembahan yang amat berharga bagi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur, tentu menggambarkan bahwa mereka itu berasal dari kaum kerajaan, dan karena itu mereka itu semua disebut sebagai 3 raja dari timur. Ketiadaan nama mereka dalam kitab suci tidak mengurungkan niat orang-orang Kristen untuk menyebut mereka dengan 3 nama,
yakni Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Kemudian ketiga raja itu diberi warna, yaitu merah, coklat, dan hitam. Kesemuanya menggambarkan satu pesan utama, bahwa orang-orang dari seluruh dunia dengan pelbagai warna kulit yang berbeda datang kepada Yesus. Maka kisah para sarjana dari timur ini adalah awal dari sejarah semua bangsa datang dan percaya kepada Kristus. Lewat bintang keselamatan itu, Tuhan mengungkapkan dirinya kepada segala bangsa dan kepada semua generasi manusia lintas batas ras, suku, golongan, bangsa, dan bahasa, suatu undangan universal bagi dunia agar bergerak berjalan menuju keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, sebagai orang beriman, kita menarik makna dari hari raya penampakan Tuhan ini, bahwa pada saat ini, kepada kita pun, sebagai bagian dari generasi bangsa manusia di dunia ini, dalam latar belakang dan golongan apa saja, Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita semua. Ia menyatakan dirinya dalam keluarga kita, pekerjaan kita, relasi dan komunikasi, setiap pertemuan dan kebersamaan kita. Ada banyak bintang kehidupan yang menjadi signal atau penanda kehadiran Tuhan atau manifestasi Tuhan di tengah-tengah kita. Satu hal yang patut kita upayakan, yakni bahwa kita perlu mencari jalan untuk berjumpa dengan Yesus yang lahir untuk kita, membawa keselamatan di tengah kita. Kita perlu mencari Yesus bukan lagi seperti dulu di Betlehem tanah Yudea, tetapi di Betlehem kehidupan kita yang konkret. Saudara-saudariku terkasih, seperti para sarjana dari timur, kita melakukan perjalanan panjang seperti umur hidup kita, agar berjumpa dengan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Terkadang bintang muncul, terkadang menghilang. Terkadang kita menemukan terang dalam hidup kita, di mana Yesus dekat dengan kita. Kadang-kadang kita hidup dalam kegelapan, ketika terang itu seperti lenyap. Terkadang hidup bertemu dengan kebahagiaan dalam keluarga kita, terkadang dengan derita. Terkadang sukses dan terkadang kegagalan. Tetapi kita perlu mengikuti Kristus sepanjang hari. Terkadang kita dicintai, terkadang dibenci. Tapi kita harus bertahan dalam mengikuti petunjuk keselamatan, yakni bintang keselamatan kita sekarang ini, yakni firman Tuhan, ekaristi dan doa, untuk dapat bertemu dengannya dan memberikan hadiah kita kepadanya, terutama persembahan hati dan hidup kita yang selaras dengan keselamatan. Semoga demikian. Amin.